Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian tafsir juz amma. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas surat Al-Fil, surat yang terdiri dari 5 ayat yang mengisahkan tentang Abrahah, seorang pemimpin Yaman yang merupakan bagian dari kekuasaan Habasyah, punya rencana menghancurkan Ka'bah, tapi kemudian rencana itu tidak berhasil karena Allah melindungi rumahnya dengan mengirimkan burung yang berkelompok-kelompok untuk menyerang pasukan Abraha. Dan ini terjadi kurang lebih 50 hari sebelum Nabi SAW lahir. Maksud dari surat itu adalah untuk menghibur Nabi bahwa kekuatan besar Abraha saja mampu Allah gulingkan, Allah binasakan, apalagi orang-orang Quraisy yang sering mengganggu dakwah Rasulullah SAW. Selanjutnya kita akan bahas surat Quraisy. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal ini ya. Ini adalah surat Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrah. Jumlah ayatnya 4 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kita masuk pada kosakata li'ilafi, karena kebiasaan-kebiasaan. Al-ilaf masdaru alafa syai' yu'alifuhu ilafan idza i'tadahu wa zalat al-kalfa anhu wan nafarah minhu. Jadi yang dimaksud kata ilaf adalah sesuatu yang sudah biasa dilakukan, sehingga karena biasa dilakukan tidak terasa berat. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan rutin yang dilakukan dan tidak ada merasa berat untuk melakukannya. Quraisy hum waladu Nadr bin Kinana wa hum qabail syatta. Quraisy itu adalah nama suku ya, keturunan Nadir bin Kinana. Dan Quraisy ini punya klan-klan. Dalam suku Quraisy ini ada klan-klan. Ada Abdi Manaf, Mahzum, dan seterusnya. Rihlatus syita. Kalau dalam ayatnya rihlatus syita. Kalau kita baca tersendiri rihlatus syita. Rihla atau perjalanan di musim dingin. Kemana? Ilal Yaman, ke selatan, yaitu ke Yaman. Wasaif, rihlatus syita'i wasaif. Saif itu musim panas,
kebiasaan suku Quraisy kalau musim panas ila Syam, ke bagian utara, ke Syam. Falya'budu ay in lam ya'budullaha li sa'iri ni'amihi falya'budu li tahbibi hataini rihlatain ilaihim. Kalau seandainya orang-orang Quraisy itu tidak beribadah kepada Allah karena alasan semua nikmat yang mereka terima, maka cukup dengan dua nikmat ini saja, yaitu bepergian di musim dingin dan bepergian di musim panas, maka hendaklah mereka beribadah kepada Allah. Artinya bahwa seluruh nikmat yang diterima oleh orang-orang Quraisy itu, atas sebab itu seharusnya mereka menyembah Allah. Bahkan dengan dua nikmat saja itu sudah cukup untuk mengharuskan mereka menyembah Allah. Karena dalam kebiasaan mereka bepergian baik di musim panas maupun di musim dingin dilakukan dengan aman, tidak ada gangguan-gangguan. Itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rabb hadzal bait ay malikul baitil haram wa rabbu kulli syai, pemilik rumah yaitu Ka'bah dan pemilik segala sesuatu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya falya'budu rabb hadzal bait berarti falya'budullah, agar mereka menyembah Allah, karena sebab nikmat, minimal dua nikmat tadi, aman dalam perjalanan ketika bepergian baik ke arah utara maupun ke arah selatan, baik di musim panas maupun di musim dingin. Alladzi at'amahum min ju', yang memberi makan mereka dari rasa lapar. Jadi orang-orang Arab Quraisy itu mendapat nikmat makanan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak kelaparan. Kenapa mereka selalu dapat makanan? Karena di tengah-tengah mereka ada Baitullah, sehingga mereka punya banyak makanan, bahkan memberi makan orang-orang yang datang ke sana. Wa amanahum min khauf, dan memberi rasa aman dari berbagai ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Ini dua hal yang menjaga stabilitas suatu negara, ya. Ada ketersediaan pangan dan rasa aman. Jadi walaupun ada makanan, kalau tidak aman tidak akan tercipta stabilitas. Atau mungkin aman tapi tidak ada makanan. Jadi dua hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas suatu negeri. Baik, itu kosakata yang terdapat dalam surat Quraisy. Kita masuk kepada penjelasan ayatnya. Qauluhu ta'ala li'ilafi Quraisy, firman Allah karena kebiasaan-kebiasaan orang Quraisy. Hadzal jar wal majrur, bentuk jar dan bentuk majrur ini istilah dalam bahasa Arab. Ada harfu jar li, ada majrurnya ilafi. Muta'alliqun bi kalamin qablahu, berkaitan dengan pembicaraan sebelumnya, yaitu dengan surat Al-Fil. Wa huwa fa'alat ma fa'alat bi ashabil fil, yaitu apa yang Allah perbuat terhadap tentara bergajah atau pasukan bergajah. Li'ilafi Quraisyin rihlatahum, Allah membinasakan tentara bergajah itu karena sebab kebiasaan orang Quraisy. Mereka selalu bepergian, apakah ke selatan ataukah ke utara.
ke selatan di musim dingin dan ke utara di musim panas. Jadi ketika Abraha dan pasukannya itu meninggalkan Yaman, datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, semua perkampungan-perkampungan yang dilewati termasuk perkampungan Arab itu dibinasakan semua, dihancurkan semua, sehingga tidak ada rasa aman pada saat itu. Nah, dengan hancurnya tentara bergajah, dengan binasanya Abraha, maka rasa aman itu kembali datang ya. Jadi ada hubungan surat Quraisy dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fil. Au a'jibu li ila fi Quraisyin rihlatahum war rihlatani huma rihlatun fisyita ilal Yaman wa rihlatun fis saib ila Syam. Kagumlah dengan kebiasaan orang Quraisy, yaitu bepergian mereka. Ada dua bentuk bepergian mereka. Pertama, bepergian di musim dingin ke arah Yaman, dan kedua, bepergian di musim panas ke arah Syam. Sudah tentu dengan tujuan berdagang ya. Wa dzalika li'ittijar wa jalbil arzaq. Itu mereka lakukan untuk bisnis, untuk berdagang dan mencari rezeki. Ila biladihim allati laysat hiya bizati zar'in wala sana'atin. Yang mana negeri mereka ini bukanlah negeri yang cocok untuk bertanam. Jadi negeri mereka kering, sehingga harus mencari nafkah keluar, mencari nafkah ke selatan atau mencari nafkah ke utara untuk berdagang. Dan juga tidak ada home industry ya. Produksi-produksi yang dilakukan tidak banyak pada saat itu ya. Sehingga mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari harus membeli alat-alat produksi dari luar, apakah dari selatan ataukah dari utara. Fa ilabuhum hatainir rihlatain kana bitadbirillahi ta'ala. Karena itu kebiasaan mereka melakukan dua perjalanan ini semuanya karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang melindungi, Allah yang mengawal, Allah yang menjaga. Liya Isa sukanu haramihi wa baladihi fi ragadin minal aish. Agar penduduk negeri haram di mana ada rumah Allah di situ hidup dalam kemakmuran. Fahiya nikmatun min ni'amillahi ta'ala. Karena itu semua adalah nikmat dari Allah. Jadi rasa aman ketika bepergian, dapat rezeki, pulang kembali ke Mekah, tidak lain agar mereka hidup bahagia, agar mereka hidup sejahtera. Wa alaihi, karena itu falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju. Hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberi mereka makan dari rasa lapar. Bima hayya'alahum min asbab, karena Allah sediakan sebab-sebab untuk memperoleh makanan sehingga tidak kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan mereka juga diberi rasa aman dari ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Kadzalika walam ya'dilun an ibadatihi ila ibadatil asnam wal authan. Meskipun demikian, tetap saja masyarakat Quraisy ini belum menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap menyembah patung-patung yang merupakan penyembahan nenek moyang mereka itu. Kemudian diberitahukan di sini, fallahu ahaqqu an ya'budu. Allah lah lebih berhak untuk disembah, bukan yang lainnya. Idh huwallazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf.
Karena yang memberi makan mereka dari rasa lapar adalah Allah, yang memberi rasa aman dari kekhawatiran, ketakutan juga Allah. Jadi kalau kita renungkan ayat ini, dengan kita bisa makan selama ini, dengan kita hidup aman selama ini, maka konsekuensi logisnya adalah menyembah Allah, bukan menyembah yang lain. Karena yang lain tidak memberi makan, yang lain tidak memberi rasa aman. Bima alqa fi qulubil arab min ihtiramil haram, di mana Allah memasukkan ke dalam hati orang-orang Arab untuk memuliakan Masjidil Haram. Jadi walaupun mereka itu pada awal-awalnya itu musyrik ya, mereka tetap menghormati Ka'bah. Hatta Abu Jahal pun menghormati Ka'bah. Wa sukanuhu wa ta'zimuhu wa ta'zimuhum fatamakkanu minas safar ila khariji biladihim wal audati ilaiha fi amnin wa tuma'ninatin, sehingga mereka memungkinkan untuk melakukan safar keluar negeri mereka dan kembali ke negeri mereka dalam keadaan selamat. Qala ta'ala ja'alallahu al-ka'batal baital haram qiyaman linnas, Allah jadikan Ka'bah yang berada di tanah haram itu sebagai pegangan bagi manusia, yaitu bangsa Quraisy. Adanya Ka'bah ini mendatangkan maslahat bagi bangsa Quraisy, karena seluruh umat Islam diwajibkan haji, sehingga dengan haji itu berkumpullah orang-orang. Nah, orang berkumpul ini kan butuh berbagai kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, tempat tinggal, sehingga dengan itu orang-orang Arab bisa menghasilkan berbagai uang dan kebutuhan mereka. Lima alqa fi qulubil Arab min ta'zimi wa ihtirami ahlihi, Allah juga telah memasukkan ke dalam hati orang-orang Arab ya, untuk mengagungkan rumah Allah tersebut. Nah, ini penafsiran singkat. Intinya bahwa Allah memberi rasa aman dalam perjalanan yang menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu aman ketika bepergian di musim dingin ke arah selatan, yaitu ke Yaman, dan juga aman ketika bepergian di musim panas ke arah Syam, ke arah utara, dan mereka juga kembali dalam keadaan selamat. Nah, apa pelajaran dari ayat ini? Hidayatul ayat. Yang pertama, mazahiru tadbirillahi ta'ala wa hikmatuhu wa rahmatuhu wa subhanahu min ilahin hakimin rahimin. Ditunjukkannya pengaturan Allah, hikmahnya, rahmatnya, maha sucinya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha penyayang. Jadi Allah menunjukkan bagaimana Allah mengatur kehidupan suatu bangsa, suku Quraisy ya, yang dalam perjalanan mereka sehari-hari untuk mencari nafkah, untuk beraktivitas baik di musim panas maupun di musim dingin, dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman ya, kembali ke negeri mereka juga dalam keadaan memperoleh keuntungan dari hasil perdagangan yang mereka lakukan. Jadi memang suku Quraisy ini kalau bepergian ya nggak ada yang berani yang mencegat. Ini karena juga ada wibawa suku yang memang mereka miliki, sehingga kalau tahu bahwa yang memiliki barang itu adalah suku Quraisy, perompak-perompak di jalan itu nggak berani untuk mengambil. Nah, ini semua atas perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bayanu ifdalillahi ta'ala ala Quraisyin
wa in'amihi 'alaiha. Penjelasan bagaimana Allah memberikan keutamaan kepada masyarakat Quraisy dan memberikan nikmat-nikmatnya kepada mereka. Jadi secara khusus adanya surat Quraisy ini menjelaskan keutamaan kepada mereka, pemberian-pemberian Allah kepada mereka, karena Nabi berasal dari suku Quraisy. Al-amrul ladzi tatatallabu syukroha, yang mana semua itu menuntut adanya rasa syukur, ya, diberi Allah berbagai kenikmatan, menuntut adanya syukur. Walam tashkur fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khawf bitarkiha lisyukur. Kalau tidak disyukuri, maka Allah akan merasakan kepada mereka rasa lapar dan rasa takut, rasa khawatir, disebabkan oleh tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara umum memang bersyukur itu adalah perintah untuk semua manusia, ya. Kita disuruh bersyukur atas perolehan makanan, atas perolehan rasa aman, rasa nyaman dalam hidup ini, tidak ada gangguan yang berarti, sehingga kita harus selalu bersyukur atas nikmat tersebut. Yang ketiga, wujubu ibadatillahi ta'ala wa tarki ibadati man siwahu. Wajibnya beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua bentuk ibadah kepada selain Allah. Nah, ini pelajaran yang paling penting, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk yang hanya menyembah Allah satu-satunya. Kita tinggalkan penyembahan kepada selain Allah. Karena kalau kita menyembah selain Allah, mereka tidak bisa memberi manfaat, tidak juga bisa memberi mudarat. Untuk apa disembah? Sembahlah yang memang memberikan manfaat dan mudarat. Dan satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga layak untuk disembah. Itulah makna kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang layak disembah sebagai Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wujubus syukur ala ni'am wa syukruha hamdan lillahi ta'ala 'alaiha wa tsanaa 'alaihi biha wa sarfuha fi mardatihi. Wajibnya bersyukur atas semua nikmat dan bersyukurnya dengan memuji Allah dan menggunakan nikmat tersebut di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi bentuk syukur nikmat itu baik secara lisan, dalam hati kita menyatakan bahwa ini semua dari Allah, kemudian kita ucapkan alhamdulillah, kemudian nikmat yang ada itu hendaknya kita gunakan di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Nikmat lisan misalnya, ya kita gunakan untuk berzikir, kita gunakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kita gunakan untuk mengajak orang pada kebaikan, kita gunakan untuk mencegah orang supaya tidak melakukan keburukan. Nah, itu namanya nikmat yang disyukuri, yang digunakan di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai nikmat lisan itu digunakan seperti dalam surat Al-Humazah yang kita pelajari, digunakan untuk mencela orang lain, digunakan untuk bergibah, digunakan untuk mencaci maki orang lain dan seterusnya. Karena kalau itu digunakan seperti itu berarti tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan nikmat-nikmat yang lain. Yang kelima, yang terakhir, al-it'am minal ju'
wat ta'min minal khawf alaihima madarun kamilun ajhizatud daulah, memberi makan ya dari rasa lapar dan memberi rasa aman dari rasa takut, itu adalah hal yang paling penting dalam suatu negeri untuk terciptanya apa tadi, stabilitas ya. Jadi dua hal ini, yaitu tercukupinya logistik dan merasakan aman di negeri, itu akan mempengaruhi kenyamanan masyarakat suatu negeri. Fa'arqad dual al-yawm wa qabla al-yawm lam tastati an tuhaqqiq li su'ubiya hatainin ni'matain nikmatal ais ar-ragad wal aman at-tam. Negara-negara berkembang baik saat ini maupun sebelumnya itu belum mampu untuk menciptakan bagi bangsanya, bagi masyarakatnya dua nikmat utama ini, yaitu nikmat logistik yang terpenuhi dan juga rasa aman. Jadi kalau dua hal ini terpenuhi, tidak ada lagi yang kelaparan, tidak ada lagi yang meminta-minta ya. Kemudian aman, tidak ada yang menzolimi orang lain, tidak ada yang merampok, tidak ada yang ya mengganggu orang lain di jalan, seperti banyak terjadi ibu-ibu naik motor dirampas tasnya, perhiasannya dan lain sebagainya ya. Jadi ini dua nikmat yang mesti harus diperhatikan oleh semua pemimpin negara. Jadi kalau dua nikmat ini sudah terpenuhi, maka sejahteralah suatu bangsa. Dan ini pernah dialami oleh masyarakat Quraisy. Bahkan sampai saat ini ya, mereka masih mendapatkan keamanan, kenyamanan. Nah, ini pelajaran-pelajaran penting dari surat Quraisy. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal surat ini. Mudah-mudahan dengan digunakan di dalam sholat semakin lebih dihayati, karena sudah belajar secara umum tafsirnya. Apa maksud dari surat Quraisy itu sedikit tidaknya sudah dipahami. Mudah-mudahan menambah penghayatan sehingga menambah kehusyuan dalam ibadah sholat ketika surat itu dibaca. Selanjutnya mungkin kita punya banyak waktu untuk tanya jawab ya. Monggo, baik menyangkut materi Quraisy ini atau mungkin surat-surat sebelumnya, atau mungkin pertanyaan yang lain. Saya persilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Mungkin nanti kaitannya dengan kenapa kemudian Ka'bah itu ingin dipindahkan ke Yaman, karena menjadi salah satu sumber ekonomi tadi. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa kemudian kaum Quraisy ini tetap mendapat perlindungan tadi itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kemudian ternyata mereka adalah orang-orang yang ingkar. Kalau misalnya kaitannya dengan tauhid itu kenapa? Kemudian kalau kita kaitkan dengan ekonomi, mungkin bagi saya justru lebih karena soal kemajuan mereka dalam
Ya, ya memang orang-orang Quraisy walaupun mereka ini pada saat belum diangkat Rasul sebagai nabi, itu banyak patung-patung ditaruh di dalam Ka'bah maupun di sekitar Ka'bah, dan mereka berhaji di situ, ya. Artinya syariat itu sudah tercampur, tidak murni lagi adanya tauhid. Nah, di sini membutuhkan adanya seorang pengingat, seorang munzir, yaitu seorang nabi. Sehingga diutuslah oleh Allah nabi yang terakhir, dan ini tidak hanya untuk masyarakat Quraisy tapi segenap manusia, ya. Jadi dari segi ketauhidan mereka sudah tercampur, karena masyarakat Arab itu aslinya adalah kaumnya Nabi Hud. Jadi nabi yang berasal dari masyarakat Arab itu hanya 4 saja: Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad. Ya, selebihnya itu bukan dari bangsa Arab, selebihnya dari non Arab. Tapi seringkali orang-orang yang tidak suka Islam itu mengidentikan Islam dengan Arab. Ya sudah, kembali sana ke Arab gitu ya. Seakan-akan Islam itu atau tauhid itu hanya Arab. Padahal dari nabi-nabi yang diutus itu hanya 4 yang berasal dari Arab. Berarti kalau yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada 21 yang lain dan tidak berasal dari Arab, dari non-Arab, dari Palestina. Ya, walaupun Palestina belakangan ini berbahasa Arab ya, tapi sebenarnya mereka bukan asli Arab. Ya, jadi tauhid mereka yang dibawa oleh Nabi Ibrahim kemudian diteruskan oleh anaknya Nabi Ismail itu sudah tercampur dengan kepercayaan nenek moyang mereka, sehingga mereka menyebutkan Al-Quran pun seperti dongeng-dongeng nenek moyang, asatirul awwalin, dianggap seperti itu, dibantah oleh Al-Quran. Nah, karena itulah diutus Nabi Muhammad untuk memperbaiki keadaan masyarakat Arab ini, dan Ka'bahnya tetap. Ketika Nabi berhasil membebaskan kota Mekah, semua berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah maupun di sekitar Ka'bah dihancurkan, karena pertolongan Allah sudah datang kepada Nabi dan kaumnya. Bahkan turun surat An-Nasr ya, idza jaa nasrullahi wal fath, dan seterusnya, itu menunjukkan kemenangan kaum muslimin saat pembebasan kota Mekah, sehingga tidak ada lagi patung-patung atau berhala-berhala yang memang disembah di sekitar Ka'bah pada saat itu. Jadi Ka'bah sudah disucikan dengan dibebaskannya kota Mekah, dengan dikuasainya kembali kota Mekah oleh kaum muslimin. Pada saat Rasulullah masih hidup pun sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, terkait dengan pemberian Allah berupa perdagangan, memang orang Arab itu umumnya mata pencairannya perdagangannya, karena untuk bercocok tanam saat itu semua daerah tandus, gunung-gunung, padang pasir, nggak mungkin untuk bercocok tanam ya, kecuali belakangan ini kurma dan seterusnya tidak pernah berhenti ya. Tapi dengan perkembangan teknologi pertanian modern ya, keadaan tanah yang begitu pun masih bisa untuk ditumbuhi. Bahkan ada sinyalemen hari kiamat itu, Ka'bah menjelang hari kiamat itu Mekah menjadi subur, menjadi hijau. Itu sebagai tanda-tanda kecil kiamat. Tetapi Allah juga memberikan mereka berupa sumber daya alam seperti minyak ya, dan lain sebagainya, sehingga dengan itu semua mereka harus mensyukurinya. Berarti surat Quraisy ini masih relevan. Ada yang mengatakan surat Quraisy sudah tidak relevan. Masih relevan, karena sampai saat ini masih Allah berikan berbagai nikmat kepada orang-orang Quraisy, apakah berupa perdagangan, berupa kunjungan ke tanah suci, berupa pertanian, berupa
sumber daya alam dan lain sebagainya, sehingga mereka harus falyabudu rabb hadzal bait, harus menyembah Tuhan yang memberi mereka nikmat tersebut. Walaupun ini konteksnya Quraisy, tapi secara umum semua kita juga dapat nikmat, semua kita dapat makan, semua kita dapat rasa aman. Dengan dua nikmat itu sebenarnya menurut tadabbur surat Quraisy ini, ya mestinya kita menyembah Allah. Cukup dua nikmat itu saja sudah membuat logika kita ya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menyembah yang lain, karena yang lain itu tidak memberi rasa aman, pun juga tidak memberi makan. Yang memberi makan sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya kira itu ya. Ada lagi yang lain? Masih belum masuk waktu Isya? Atau ada yang ingin menambahkan? Silakan. Jadi kita sudah lewati berapa surat? 5 surat ya. At-Takatsur, Al-Asr, sekaligus menghafal urutannya, Al-Humazah, Al-Fil, dan Quraisy tanpa al ya, Quraisy. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah hafal ini 5 surat ya, supaya tetap terhafal, pakai dalam sholat sunnahnya. Jadi jangan sampai sholat sunnah dari pagi sampai malam suratnya yang itu-itu. Mana yang sudah dihafal itu dibagi. Oh nanti sholat asar ini, oh nanti qobliyah maghrib ini. Walaupun ada surat tertentu yang kita baca di sholat tertentu, misalnya qobliyah subuh kita baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, tapi di sholat-sholat lain kan bebas. Nah dengan kita banyak hafal surat-surat pendek ini mendorong kita untuk banyak sholat sunnah. Kalau kita hafal dari At-Takatsur sampai An-Nas saja sudah 13 surat. Kalau kita pakai dalam sholat-sholat sunnah sudah selesai itu. Nggak perlu waktu murojaah di luar sholat, cukup murojaahnya dalam sholat. Zuhur saja itu kita bisa sholat berapa rakaat? 12 rakaat, 4 qobliyah, 4 sholat zuhur, dan 4 ba'diyah. Itu zuhur ya. Berarti kalau 12 rakaat ya, yang sholat zuhurnya 2 rakaat terakhir tidak pakai surat, berarti hanya 10 rakaat yang pakai surat. Berarti kalau 10 rakaat sudah 10 surat. Kalau sholat rakaatnya kurang, ya bisa dibaca 1 rakaat 2 surat, atau 1 rakaat 3 surat, nggak apa-apa. Nabi pernah membaca dalam rakaat sholat witir yang ketiga itu 1 rakaat langsung baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas dalam 1 rakaat. Jadi kalau Bapak Ibu sholat zuhur jadi makmum kok imamnya agak panjang, Bapak Ibu sudah selesai misalnya baca Quraisy ya, kok masih ada jeda waktu belum ruku imamnya, baca lagi Al-Ma'un atau surat lain yang Bapak Ibu hafal. Karena menurut hadis Nabi, 1 ayat yang kita baca dalam sholat itu lebih baik dari mendapat onta yang sehat, yang gemuk, yang berkualitas. Membaca 1 ayat dalam sholat itu lebih baik ya. Tapi kalau sholatnya sholat jahar, cukup kita baca Fatihah saja, suratnya kita dengar dari imam ya, kita mendengarkan imam saat imam membaca surat. Tapi kalau sholatnya sholat sir, sholat zuhur, sholat asar, 2 rakaat pertama ya nggak apa-apa kita baca surat. Setelah baca Al-Fatihah kita baca surat. Imamnya belum ruku, kita tambah lagi bacaan suratnya. Bagaimana kalau nggak tuntas bacaan suratnya? Ya nggak usah dituntaskan, ikuti gerakan imam. Sampai manapun kita baca, misalnya kita sampai tengah surat, ya nggak apa-apa. Ya kita nggak usah tuntaskan, kita ikuti gerakan imam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, senyampang kita belajar tafsir ini sambil menghafal ya. Kalau kita tidak mampu kembali kepada Allah menghafal 30 juz, ya minimal kita hafal
Juz 30. Siap kira-kira ya? Siap ya? Kan pelan-pelan aja. 2 minggu 1 surat. Ya. Kan setiap hari Sabtu kedua dan Sabtu keempat. Berarti ada jeda 2 pekan. Nah, ini masih surat-surat pendek yang dihafal. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap hafal ini, nanti sampai semua 37 surat dalam juz amma itu mudah-mudahan kita hafal, dan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan menghafal minimal juz amma. Ya, mau nggak kira-kira? Siap nggak? Jangan khawatir saya sudah tua nggak mungkin menghafal. Kalau Quran jangan bilang gitu. Allah katakan walaqad yassarnal Quran. Kami sungguh sudah memudahkan Al-Quran, termasuk memudahkan untuk hafal. Jadi walaupun sudah umur 50-an ke atas, 60-an ke atas, kalau kita yakin Al-Quran ini mukjizat, insya Allah pelan-pelan kita hafal. Ya, pelan-pelan pasti kita bisa hafal insya Allah. Semuanya dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.